Bab 1616, Binatang Raksasa yang Menelan Langit. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah semua orang dari keluarga Zuo dan keluarga Jia. Melihat sekelompok orang akan jatuh ke dalam pusaran air yang gelap, tetua dari keluarga Zuo bereaksi dengan cepat untuk menstabilkan tubuhnya, dan tetua dari keluarga Jia secara alami tidak menunjukkan kelemahan. Lihatlah sekeliling Anda dan kejutkan mereka. Kekosongan kegelapan di depan mereka membuat mereka tidak bisa menemukan jalan, apalagi di mana mereka berada. Ketika para tetua keluarga Zuo bereaksi, mereka melihat Aiden di sudut gelap. Tetua keluarga Zuo terkejut karena Aiden muncul di sini. Ketika dia mengira orang di depannya telah menggodanya, dia segera mengertakkan gigi. "Hei, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Aku membutuhkan hidupmu hari ini." Tetua keluarga Zuo meraung dengan marah, lalu menuju ke arah Aiden. Dia mengumpulkan jimat emas di tangannya dan melemparkannya ke arah Aiden. Jimat emas itu segera mengelilingi Aiden, membentuk tembok emas besar. Aiden tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bukan lawannya. Setan kecil di samping telah berubah menjadi penampilan sebelumnya. Ketika melihat Aiden menjadi sasaran, ia segera menjadi marah di sekujur tubuhnya, mencoba mengungkapkan bentuk aslinya. Tapi dia tidak menyangka akan dihentikan oleh Aiden. Jimat Tao yang mengelilinginya menekan kekuatan di tubuhnya. Jika iblis kecil itu dibiarkan mengungkapkan prototipenya, itu mungkin akan menimbulkan perselisihan yang tidak perlu. Pohon Yuexi kuno di sampingnya mengayunkan cabang-cabangnya dan tampak sangat marah, dengan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya bulan keperakan. Namun, begitu cahaya dari tubuhnya memancar, itu segera menarik perhatian tetua keluarga Jia. Dia mengarahkan pandangannya pada pohon kuno Siyue. Saat dia merasakan kekuatan pohon ini, alisnya langsung menunjukkan kegembiraan. Hanya saja tetua buta dari keluarga kiri sama sekali tidak menyadari kelangkaan pohon ini. Pohon kuno Yuexi telah hidup berdampingan dengan Aiden. Bagaimanapun, kita tidak bisa kehilangan harta karun seperti itu. Berpikir seperti ini, tetua keluarga Ji melompat dan menghentikan tetua keluarga Zuo yang ingin membunuh Aiden. Bila pedang emas itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari Aiden, dan pada beberapa sentimeter inilah pedang itu berhenti. Tetua dari keluarga Zuo sangat marah sehingga dia berbalik dan bertanya kepada tetua dari keluarga Jia, "Kamu orang tua. Apa yang ingin kamu lakukan?" Penatua Jia mengabaikannya dan memintanya untuk melepaskan jimat Tao yang mengikat Aiden. Keluarga Zuo dan keluarga Ji awalnya bermusuhan, jadi bagaimana tetua keluarga Zuo bisa mendengarkan kata-katanya? Dia langsung mencibir, "Saya tidak menyangka keluarga Ji Anda akan menyelamatkan orang kelas bawah." Para tetua keluarga Jia mengabaikannya dan menatap Aiden dengan cermat. Aiden sudah memikirkan tindakan balasan. Setelah dia melonggarkan cengkeramannya di tangannya, kekuatan lemah mengalir di telapak tangannya. Tetua keluarga Jia secara alami menyadari kekuatan lemah ini. Dia tampak sedikit terkejut. Walaupun kekuatan ini lemah, tidak sulit untuk merasakan bahwa kekuatan ini adalah vitalitas. Pria di depanku mencoba mengubah kekuatannya sendiri, dan dia berhasil. Mata Penatua Jia sedikit menyipit, dan dia segera melepaskan tekanan kuat, mencoba menekan Aiden. Aiden mengangkat alisnya dan meliriknya, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan menatap keluarga tua Jia. Penatua Jia mengerutkan kening dan memandang Aiden, hatinya tenggelam. Tekanannya sendiri tidak berguna baginya. Hal ini mengejutkan dan membingungkan para tetua keluarga Jia. Keluarga tua Zuo di samping tidak bisa menahan diri lagi dan ingin berurusan dengan Aiden. Diiringi suara gemuruh, sebelum pedangnya jatuh. Ada turbulensi di seluruh kehampaan yang gelap. Tidak jauh dari sana, pusaran air muncul, dan pusaran air itu terus meluas. Akhirnya, ketika semua orang tercengang, seekor binatang raksasa menakutkan dengan seluruh tubuhnya hitam pekat muncul. Binatang raksasa ini memiliki 4 kaki dan 2 sayap, dan bahkan matanya hitam pekat, yang membuat orang ketakutan. Sesepuh Jia dan Zuo Jia sekilas mengenali binatang raksasa ini. Suara tetua Zuo bergetar dan tangannya gemetar, Ini adalah binatang penelan langit yang disegel oleh Shen Wu. Shen Wu Tianzun. Binatang raksasa ini sangat besar dan memiliki darah binatang buas kuno binatang Taoti bakatnya kekuatan magis dapat melahap segala sesuatu di dunia dan sangat menakutkan. Bahkan di benua Shen Wu, ia adalah binatang legendaris. Legenda mengatakan bahwa binatang ini mendatangkan malapetaka di benua Shen Wu dan kemudian disegel oleh Shen Wu Tianzun. Semua orang mengira itu hanya legenda, tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Kekuatan binatang ini tidak kalah dengan binatang rakus. Pada saat ini, binatang penelan langit mengaum terus-menerus, dengan mulut penuh taring, dan matanya yang ganas menatap semua orang yang hadir. Ketika ia mengunci pandangannya pada orang-orang yang hadir, ia meraung, dan sosoknya segera menghilang dari pandangan semua orang mata. Binatang yang menelan langit telah hilang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka hanya mendengar raungan menyakitkan dari beberapa orang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, cahaya kemasan gelap bersinar di mata gelap binatang yang menelan langit itu, dan jejak darah merah tua meluap dari sudut mulutnya yang besar bahwa mulutnya yang besar, itu adalah murid dari keluarga Jia dan keluarga Zuo. Bahkan tetua tertua dari keluarga Jia dan tetua dari keluarga Zuo pun ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka bukan tandingan raksasa yang menelan langit di depan mereka. Kekuatan raksasa yang menelan langit hampir bisa menghancurkan mereka. Jika tidak disegel oleh Shen Wu Tianzun, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang.
Mereka berada pada posisi yang dirugikan. Jimat Tao yang mengikat Aiden menghilang. Setan kecil di sampingnya mengerutkan kening ketika dia merasakan binatang raksasa yang menelan langit. Ayah, kekuatan sebenarnya dari monster ini tampaknya sangat kuat. Aiden mengangguk. Saya melihat para tetua keluarga Zuo dan keluarga Jia tidak lagi peduli pada Aiden, dan melancarkan serangan terhadap binatang pemakan langit yang terus-menerus melahap murid-murid di depan mereka. Ini juga pertama kalinya Aiden melihat gaya bertarung benua Shenwu. Tetua keluarga Jia menggerakkan formasi dan jimat Tao, dan kedua kekuatan tersebut bergabung bersama untuk membentuk formasi unik dan jimat Tao. Boom, bersamaan dengan suara keras, ribuan anak panah terus muncul dari formasi, menembaki binatang yang menelan langit itu. Namun, serangan ini tampaknya tidak lebih dari rasa gatal bagi binatang penelan langit, dan tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Tetua dari keluarga kiri mencibir dengan dingin, alisnya menunjukkan sarkasme. Bila pedang yang dia pegang di tangannya berubah tanpa henti, dan akhirnya semua simbol Tao muncul, berkumpul, dan menyerang binatang yang menelan langit itu. Saat Dao Talisman menyentuh binatang penelan langit, terjadi ledakan dan raungan yang menggelegar, membuat semua orang mengira mereka telah diselamatkan. Pada saat inilah klan Zuo yang lebih tua menemukan bahwa binatang raksasa yang menelan langit telah menghilang di beberapa titik. Dengan kata lain, serangannya tidak mengenai binatang yang menelan langit itu. Pada saat itu, keluarga penatua Zuo merasakan hawa dingin di punggungnya. Ketika dia berbalik, dia melihat binatang raksasa yang menelan langit mengayunkan cakarnya ke bawah. Tapi dia masih terpengaruh, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah yang gelap. Penatua Jia tidak lupa menuangkan air dingin padanya sekarang, mengejeknya karena tidak berguna. Namun, tidak dapat dihindari bahwa para tetua keluarga Jia akan ditipu bersama. Namun, tepat sebelum dia hendak diserang, keluarga Jia menggunakan formasi untuk memanggil muridnya di depannya, dan dia dimakan oleh binatang yang menelan langit. Tidak ada tulang yang tersisa. Aiden, yang telah mengamati dari samping, mengertakkan gigi, mengetahui bahwa jika binatang yang menelan langit itu terus bertindak sembarangan, semua orang yang hadir akan mati. Hal yang paling mengejutkan adalah Aiden menemukan bahwa alasan mengapa binatang yang menelan langit memakan semua orang bukan hanya untuk mengisi perutnya, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia menemukan bahwa selama binatang yang menelan langit memakan seseorang, kekuatannya akan meningkat. Aiden menjadi tenang dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhnya meluas di meridiannya. Semua kekuatan di tubuhku sepertinya sedang dibersihkan. Dia memikirkan manik pengintip langit yang dia makan. Mungkinkah manik ini mengubah kekuatannya? Bab 1617, Pertarungan Sengit. Mata Aiden Mei dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, dan dia mencoba merasakan vitalitas di tubuhnya. Tentu saja, dengan bantuan mutiara penglihat surga, kekuatan Yuan miliknya telah diubah sebanyak 3/10. 3 dari 10, itu sudah cukup. Senyuman percaya diri tiba-tiba muncul di wajah Aiden. Dia melompat dan mendekati binatang yang menelan langit itu. Yang mengikutinya adalah iblis kecil dan pohon kuno Yuexi. Semua orang terkejut saat Aiden tiba-tiba muncul di depan binatang penelan langit. Terutama Penatua Yun dan Penatua Jia. Menurutku Aiden pasti sudah gila. Dia berani maju ke depan saat menghadapi bahaya seperti itu. Apakah kamu tidak ingin memakan orang untuk meningkatkan budidayamu sendiri? Binatang yang menelan langit itu menatap Aiden lama sekali dengan matanya yang besar, lalu mengeluarkan jeritan yang menakutkan, mengangkat cakarnya yang besar, membidik ke arah Aiden dan menamparnya dengan keras. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berdiri dengan bangga, dengan aura menakutkan yang bergetar dari tubuhnya. Ada cahaya kristal yang mengalir di matanya, dan kekuatan hukum yang sangat besar meledak darinya. Kekuatan supernatural, bekukan ruang. Seperti kata-kata yang diucapkan, kekuatan hukum tak terlihat itu seperti riak air, memperkuat dan membekukan kekosongan di sekitarnya lapis demi lapis. Jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa di seluruh kehampaan, baik keluarga Zuo maupun binatang yang menelan langit sepertinya terjebak di rawa, sehingga sulit untuk berjuang. Teks rahasia berkeliaran di sekitar tubuh binatang penelan langit, dan fluktuasi mengerikan menyebar, dan ruang terikat terguncang hingga hancur. Warna kulit Aiden berubah drastis. Kekuatan binatang raksasa yang menelan langit ini masih sangat menakutkan meski disegel. Pada saat ini, ketika keluarga Penatua Jia memandang Aiden, matanya menjadi terkejut dan menyeramkan. Jika orang ini adalah teman, maka tidak apa-apa, tetapi jika dia adalah musuh, itu akan berbahaya. Kekuatan magis seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, para tetua di keluarga kiri juga memiliki gagasan ini. Tepat ketika semua orang menghela nafas lega, binatang yang menelan langit itu benar-benar melahap kendali Aiden. Aiden secara alami bisa merasakannya, tapi gerakannya sangat lambat. Ya, meskipun Aiden dengan paksa menggunakan kekuatan hukum untuk segera menangani binatang yang menelan langit itu, dia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang ini memang binatang yang menakutkan di alam keabadian sejati. Bahkan di masa jayanya, Chen Bai mungkin bukan lawannya, apalagi sekarang. Fluktuasi mengerikan yang tak terlihat mengguncang ruang, dan ruang tak terlihat itu seperti pecahan kaca, hancur karena guncangan. Wajah Aiden tiba-tiba menjadi pucat, dan kekuatan mengerikan menekan Aiden, membuatnya merasa seolah-olah 100.000 gunung menekannya.
Dia mengerang, dan mulut serta hidungnya mulai berdarah. Dia bukan tandingan binatang ini. Mengaum, binatang yang menelan langit itu meraung, dan seluruh ruangan tampak terguncang. Keluarga Zuo, keluarga Jia, dan lainnya di kejauhan, dengan budidaya yang sedikit lebih rendah, langsung hancur menjadi kabut darah, menyebabkan korban yang lebih besar. Wow, sebelum kekuatan mengerikan datang, di belakang Aiden, pohon kuno Yuexi bergoyang dan bergoyang, seketika bertambah besar, cabang-cabangnya seperti batu giok, jatuh ke dalam kehampaan, langsung membentuk penghalang cahaya bintang di sekitar Aiden. Semua serangan binatang yang menelan langit diblokir olehnya. Kekuatan binatang penelan langit terus meningkat. Wajah Aiden muram. Jika tidak, meskipun semua kartunya terungkap, saya khawatir itu tidak akan cocok dengan monster ini. Jika segelnya benar-benar terlepas, semua orang, termasuk dia, pasti akan mati. Pada saat ini, iblis kecil itu mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan terakhirnya. Seluruh tubuhnya segera berubah menjadi merah, menerangi area sekitarnya. Mata semua orang langsung melebar. Phoenix. Setan kecil saat ini seperti burung Phoenix Dewa kuno, tetapi masih berbeda dari burung Phoenix Dewa. Semua orang di keluarga Zuo dan keluarga Jia gemetar karena kegembiraan. Tak disangka, mereka akan menjumpai Phoenix di sini, sungguh jarang terjadi di kehidupan ini. Bahkan Penatua Yun tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Bukankah iblis kecil di depanku adalah hewan peliharaan Aiden? Bagaimana itu bisa menjadi burung Phoenix? Dia tidak punya pilihan selain memperhatikan Aiden di depannya lagi. Pohon Yuexi kuno mengguncang cabang-cabangnya, dan tanaman merambat seperti batu giok putih mengembang dengan liar, menuju ke arah binatang yang menelan langit. Tanaman merambat menahan binatang yang menelan langit itu, dan iblis kecil itu membuka mulutnya dan terus membakarnya dengan api. Aiden juga menemukan kesempatan ini, memegang pedang Zixiao, dan melompat. Pedang Zixiao dan Ventian Lei berkumpul, membentuk bola petir besar. Bola petir itu menjadi semakin besar. Saat Aiden mengayunkan pedangnya, bola petir itu sekuat badai, menerangi seluruh kehampaan hitam. Namun, kekuatan ini terlihat sangat ganas, namun hanya menggores permukaan dari kerusakan yang ditimbulkannya pada binatang penelan langit. Hanya karena kerusakan spiritual mengurangi separuh serangannya. Setelah melihat lebih dekat, binatang yang menelan langit itu telah mengunci Aiden, seolah sedang menatap mangsanya. Para tetua keluarga Zuo hendak bergegas maju, tetapi para tetua keluarga Jia berkata, menjaga orang ini tetap hidup adalah sebuah risiko. Apakah Anda ingin dia hidup untuk mengancam Anda? Penatua di sisi kiri sedikit terkejut, tapi dia tampak tidak bergerak. Nabi hanya mengatakan bahwa dia akan membawa orang-orang itu kembali, tetapi dia tidak mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang sangat diperlukan. Jika Nabi berbicara tentang Aiden di depannya, akan lebih baik membiarkannya mati, dan dia punya penjelasan. Bagaimanapun juga, Nabi dari keluarga Jia berkata bahwa orang ini pastilah bintang bencana. Mempertahankannya juga merupakan bencana. Para tetua keluarga Zuo dan keluarga Jia tidak mengambil tindakan, tetapi menyaksikan tanpa daya saat binatang yang menelan langit itu mengunci pandangannya pada Aiden. Jelas sekali bahwa Aiden sudah sedikit kesulitan, tetapi binatang penelan langit masih dalam keadaan bersemangat, dan jelas telah mengidentifikasi Aiden sebagai makanan. Murid-murid keluarga Zuo masih memiliki hati nurani dan pergi membantu satu demi satu. Sebaliknya, para murid keluarga Jia menjauh dari pertempuran seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aiden memegang pedang Zixiao erat-erat di tangannya dan terengah-engah. Setan kecil itu sangat marah ketika melihat ini, setiap orang yang menindas ayah harus mati. Ia meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur terbakar, dan api ilahi di sekitarnya menjadi sangat tajam, seperti bila api yang menyerang. Puff, setan kecil itu melewati tubuh binatang yang menelan itu, dan luka berlubang besar tiba-tiba muncul di tubuh binatang yang menelan itu. Bisa dibayangkan betapa mematikannya iblis kecil itu. Tanaman merambat dari pohon kuno Yuexi mengikat binatang penelan langit di antara tanaman merambat, menjebaknya di sana. Aum, raungan binatang penelan langit sekali lagi menyebabkan seluruh kehampaan bergerak. Ia naik langsung menembus tanaman merambat, terbang di udara, dan memfokuskan kekuatannya pada iblis kecil itu. Setan kecil itu tidak dapat menghindarinya dan jatuh ke tanah, kembali ke penampilan mini sebelumnya. Tanaman merambat yang diserang pohon kuno Yuexi dipegang erat olehnya, dan kemudian ditarik dengan kuat. Pohon Yuexi kuno telah tumbang dan terbang menuju jurang mautnya. Ia akan menelan pohon kuno Yuexi. Cabang-cabang kuno Yuexi bergoyang, dan rohnya sangat ketakutan. Ia belum pernah melihat monster yang bahkan memakan pohon. Aiden berubah menjadi petir dan memotong tanaman merambat yang menghubungkan keduanya dengan satu pedang. Pohon Yuexi kuno jatuh ke tanah, dan vitalitasnya jelas terluka parah. Para tetua keluarga Zuo dan tetua tertua dari keluarga Ji melihat pemandangan yang terjadi di depan mereka dengan mata dingin, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat ini, keduanya memiliki ide yang sama, yaitu membiarkan Aiden mati dan menjadi makanan di dalam perut binatang yang menelan langit. Kedatangan orang ini niscaya akan menimbulkan badai berdarah. Merupakan hal yang baik bagi seseorang dari dunia bawah untuk memiliki kekuatan dan bakat magis seperti itu, tetapi dia tidak boleh muncul dan menunjukkannya di hadapan mereka. Biarkan mereka merasa terancam oleh orang dari dunia bawah. Ini memalukan bagi mereka yang seharusnya lebih unggul.
Aiden harus mati. Bab 1618, era hebat ilmu pedang muncul kembali. Binatang yang menelan langit ini begitu menakutkan hingga mampu menelan segalanya. Setelah mencapai kondisi ekstrim, ia dapat melahap dunia. Bahkan di dunia budidaya, ia juga terkenal dengan reputasi jahatnya. Dalam kehidupan Aiden sebelumnya, dia pernah bertemu dengan binatang pemakan langit yang telah tumbuh hingga puncaknya. Ia telah mencapai puncak keabadian sejati dan dapat dengan mudah menelan dunia kecil. Saya benar-benar tidak tahu, bagaimana binatang buas seperti itu bisa muncul di alam rahasia yang dibuka oleh Dewa Abadi Shenwu. Bahkan dengan bantuan iblis kecil dan pohon kuno Yuexi, Aiden masih dalam bahaya. Dia menyadari bahwa dia terlalu percaya diri. Binatang buas yang dikabarkan telah disegel oleh Shenwu Tianzun ini terlalu kuat. Binatang ini mengabaikan semua serangan mantra dan serangan fisik. Setiap kali ia melahap seseorang atau suatu benda, ia dapat digunakan untuk tujuannya sendiri, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, binatang ini akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia, tetapi ada aturan di dunia, dan ada batas kekuatan magis yang dapat ditelannya. Otak Aiden bekerja dengan cepat, memikirkan tindakan pencegahan. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, menyemburkan beberapa suap darah, dan dua sinar cahaya keemasan keluar dari matanya. Cahaya keemasan memancarkan aura sakral dan agung, dan samar-samar terdengar suara Buddha yang tertinggal di langit, seolah-olah ada Buddha di surga yang muncul. Cahaya Buddha yang tak terbatas. Aiden meraung dengan marah, dan dalam sekejap seluruh tubuhnya menjadi berkilau dengan cahaya keemasan, dan ruang yang mengamuk di sekitarnya membeku. Seluruh pribadinya sakral dan khusyuk, duduk bersila di udara, dengan patung Buddha besar muncul di belakangnya, memancarkan cahaya Buddha setinggi ribuan kaki. Iblis kecil, Suzaku benar-benar nyala. Aiden berteriak. Oke, ayah. Setan kecil itu menanggapi dengan patuh dan mengungkapkan wujud asli Suzaku. Suzaku True Fire adalah api pamungkas, salah satu api paling menakutkan di dunia. Rumor mengatakan bahwa api Suzaku yang sebenarnya mencapai batasnya dan dapat membakar segalanya. Setan kecil itu terbang ke langit, mengepakkan sayapnya. Bola api sejati Suzaku yang panas menyala dengan nyala api, membakar seluruh ruang di sekitarnya, dan semuanya bergegas menuju binatang penelan langit. Binatang yang menelan langit itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, matanya yang gelap dan cekung menunjukkan kemarahan. Binatang yang menelan langit itu menggerakkan tubuhnya yang besar dan merajalela di kehampaan. Bahkan api matahari yang mengerikan pun tidak dapat membakarnya. Aiden sudah menduga hasil ini sejak lama. Jelas tidak mungkin membunuh binatang yang menelan langit itu dengan satu kekuatan pun. Begitu Buddha teratai emas muncul, langit dipenuhi dengan cahaya Buddha. Cahaya Buddha yang tak ada habisnya melonjak dan semuanya jatuh ke arah binatang yang menelan langit. Cahaya Buddha sangat lembut. Aiden menggunakan kekuatan Tai Yin untuk menggerakkannya, memancarkan kekuatan Tai Yin yang paling yin dan lembut. Api sejati Phoenix pada iblis kecil benar-benar kebalikannya. Dua kekuatan yang benar-benar berlawanan bersatu dengan sempurna dan menyelimuti binatang penelan langit. Semua orang di keluarga Zuo dan keluarga Jia tercengang dengan pemandangan ini. Terutama para tetua keluarga Jia yang selama ini memusuhi Aiden, semakin bertekad untuk menyingkirkan Aiden secepatnya setelah melihat Aiden memamerkan tubuh Buddha teratai emas. Ledakan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi di dalam kehampaan. Api matahari yang sebenarnya dan cahaya Buddha saling terkait, memakan satu sama lain, tetapi yang satu surut dan yang lainnya surut. Kombinasi Yin dan yang menciptakan diagram Tai Chi dua dimensi. Diagram Tai Chi menutupi langit dan matahari, berputar di udara, seperti kereta kuno yang menghancurkan separuhnya, menutupi erat binatang yang menelan langit. Binatang penelan langit meraung dengan liar, membuka mulutnya yang besar dan mulai melahap dua kekuatan yang sangat berlawanan ini. Meski pengaruhnya tidak terlalu bagus, namun jika terus berlanjut, cepat atau lambat diagram Tai Chi ini akan tertelan seluruhnya. Binatang ini terlalu menakutkan. Jika dibiarkan muncul di dunia, semua dunia akan lenyap. Tetua dari keluarga kiri berkata dengan kaget. Oke. Penatua Jia-Jia juga menghela nafas, Aiden terlalu misterius. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia mungkin akan menyebabkan badai berdarah. Orang-orang dari dua keluarga besar terjebak dalam dilema. Di satu sisi adalah ancaman dari binatang penelan langit, dan di sisi lain adalah teror Aiden. Menurut mereka, yang terbaik adalah Aiden dan binatang penelan langit bertarung satu sama lain, dan yang terbaik adalah kedua belah pihak menderita kerugian. Tetapi sekarang tampaknya hal itu jelas mustahil, bahkan jika tubuh Buddha teratai emas melonjak dengan cahaya Buddha yang tak terukur, dan iblis kecil itu menunjukkan api burung Phoenix yang sebenarnya. Dua kekuatan ekstrim fusi matahari dan bulan bergabung ke dalam diagram Tai Chi dan masih tidak dapat membunuh binatang yang menelan langit itu. Mengaum. Pada saat ini, binatang penelan langit tiba-tiba meraung. Segera setelah itu, tubuh binatang penelan langit yang sudah besar itu berkembang pesat, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Matahari, bulan dan bintang semuanya tampak terlalu kecil jika dibandingkan, dan diagram Tai Chi pun runtuh. Setan kecil itu bergegas maju dan menerima hantaman besar, dan api sejati Phoenix di tubuhnya mulai berkedip. Aiden juga dikejutkan oleh binatang yang menelan langit yang tiba-tiba bertambah besar. Dia dengan paksa menggerakkan tubuh Buddha teratai emas untuk membekukan ruang rusak di sekitarnya.
Iblis kecil, cepat kemari dan bakar aku dengan api asli Susaku. Perintah Aiden. Ayah. Setan kecil itu tidak begitu mengerti maksud Aiden. Bagaimanapun juga, api Susaku yang sebenarnya dapat membakar segalanya. Desak Aiden. Iblis kecil itu menjawab, melebarkan sayapnya dan dengan cepat terbang ke langit di atas Aiden, dan bola api sejati Susaku yang menyala-nyala melonjak menuju Aiden. Dalam sekejap, Aiden merasa jiwanya akan terbakar, dan ruang di sekitarnya tidak dapat menahan api. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan magis cahaya Buddha yang tak terukur yang dikembangkan oleh tubuh Buddha teratai emas, menggabungkannya dengan kekuatan Yin ke-12, dan membungkus dirinya dengan cahaya Buddha yang tak terukur. Engah, engah. Ketika api sejati Susaku bertemu dengan cahaya Buddha, rasanya seperti nyala api yang bertemu dengan air sedingin es, mengeluarkan suara letupan. Air dapat memadamkan api, dan api juga dapat membakar air. Keduanya saling menguatkan namun saling bertentangan. Dua kekuatan ekstrim matahari dan Yin memiliki reaksi yang luar biasa dengan Aiden sebagai pembawanya. Ah! Aiden tidak tahan dengan amukan dua kekuatan ekstrim di tubuhnya, dan berteriak kesakitan. Ayah! Setan kecil itu berteriak cemas, mencoba berhenti melepaskan Susaku True Fire. Tinggalkan aku sendiri dan lanjutkan. Mata Aiden berdarah dan dia meraung marah. Dia akan mengambil risiko dan melakukan lompatan terakhir. Binatang penelan langit begitu menakutkan sehingga kekuatan konvensional tidak dapat lagi mengalahkannya. Hanya dengan mengintegrasikan kekuatan matahari dan lunar yin, secara paksa menerobos aturan dunia ini, dan menggunakan kartu truth, teknik pedang waktu hebat, kita dapat memiliki kesempatan untuk membunuh binatang yang menelan langit itu. Tai Chi melahirkan dua bentuk, dan dua bentuk memunculkan empat gambaran. Matahari dan yin selaras satu sama lain. Akhir dari kematian adalah kelahiran kembali. Ini adalah siklus surga. Mata Aiden tertutup dan melayang di udara. Alam kematian yang dingin telah muncul di sekelilingnya, hanya cahaya Buddha yang melindungi tubuhnya dan api sejati Susaku yang menyala-nyala. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Akhir dari kehidupan adalah kematian, dan akhir dari kematian adalah kelahiran kembali. Aiden merasa tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Ini adalah efek yang dibawa oleh kekuatan energi matahari dan bulan ke medan perang dengan tubuhnya. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Melihat ini, Penatua Jia bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Tetua dari keluarga kiri menggelengkan kepalanya dan berkata. Di sisi lain, diagram Tai Chi benar-benar dilahap, dan kekuatan binatang penelan langit meningkat beberapa poin, menghancurkan langit dan bumi di sepanjang jalan, dan semua galaksi runtuh satu demi satu, dan mustahil untuk terjadi hentikan. Hancurkan! Aiden meraung. Pada saat yang sama, cahaya Buddha, kekuatan Tai Yin, kekuatan guntur abadi, dan kekuatan api Susaku yang sebenarnya di tubuhnya terjalin dan bercampur, lalu tiba-tiba meledak, hampir menghancurkan tubuhnya. Mendobrak, jika tubuhnya tidak begitu kuat, dia tidak hanya tidak akan mampu menembus penindasan hukum alam rahasia, dia akan langsung meledak. Ledakan. Sepertinya ada guntur yang meledak di dalam dirinya. Aiden tiba-tiba membuka matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan ini. Wow, dia tiba-tiba bergerak, nafasnya bergetar, dan cahaya Buddha memenuhi langit dan menyebar ke sekeliling. Di saat yang sama, iblis kecil itu juga berhenti melepaskan Susaku True Fire. Aku melihat Aiden berdiri di kehampaan, membentuk segel dengan tangannya. Dengan dia sebagai pusatnya, bintang-bintang runtuh satu demi satu dalam sekejap. Ada guntur di langit, seolah-olah seekor binatang buas akan segera muncul. Niat pedang yang mengejutkan datang dan pergi, dan semua orang di keluarga Zuo dan keluarga Jia merasakannya, dan jiwa mereka tampak gemetar di bawah niat pedang misterius ini. Yang paling menakutkan semua orang adalah, di bawah kedok niat pedang ini, umur mereka telah hilang. Waktu yang hebat Kendo. Aiden menengadah ke langit dan meraung dengan marah, dan pedang waktu transparan muncul di seluruh langit. Pedang ini bukanlah emas atau perak dan bukan termasuk dalam 5 elemen. Ini adalah pedang yang melayang di antara hidup dan mati. Itu adalah pedang kelahiran kembali dan pedang kehancuran, yang dapat membunuh semua makhluk hidup. Bab 1619, Dewa Bela Diri Abadi muncul kembali. Kendo waktu hebat, keterampilan rahasia terlarang tertinggi yang bukan milik dunia ini. Begitu pedang ini terhunus, langit dan bumi akan kehilangan warna, matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya. Dalam kehampaan yang tak berujung, ada pecahan waktu yang samar-samar terbang. Banyak tuan dari keluarga Zuo dan keluarga Jia tidak bisa duduk diam, menatap dengan heran ke arah Aiden, yang bermandikan cahaya pedang ruang dan waktu. Umur mereka menghilang dengan cepat, dan ini tidak disengaja. Jika Aiden dengan sengaja mengincar mereka, siapa yang bisa memblokir pedang ini? Pedang raksasa itu terbang melintasi langit, niat pedang itu melonjak ke langit, dan galaksi runtuh. Binatang penelan langit memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan juga menyadari teknik pedang waktu hebat yang menakutkan ini. Ini adalah pedang yang melampaui batas dan menggabungkan kekuatan energi matahari dan bulan. Binatang yang menelan langit itu meraung dengan liar, mengayunkan tubuh besarnya yang menutupi langit dan matahari, dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan semua benda yang terlihat dan tidak terlihat di ruang pecah di sekitarnya. Memotong. Aiden berteriak, dan pedang waktu menari-nari. Kemanapun pedang itu lewat, sungai waktu terkadang melayang.
Niat pedang terkunci pada binatang penelan langit tidak punya cara untuk bersembunyi dan hanya bisa melawan. Bila pedang yang sangat tajam menebas waktu, dan semua orang samar-samar bisa melihat pecahan waktu menari dengan liar, dan ruangan itu dipenuhi dengan segala macam keanehan dan hal yang tidak menyenangkan. Ledakan. Langit dan bumi menjadi sunyi. Pedang waktu jatuh langsung ke tubuh besar binatang yang menelan langit. Binatang penelan langit meraung kesakitan. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar menyakitinya sejak Shen Wu Tianzun menyegelnya. Tubuh binatang itu tidak dibelah, tidak ada luka, dan tidak ada darah, tetapi ia mengaum lagi dan lagi. Karena kekuatan waktu terkikis, menyebabkan vitalitasnya rusak parah. Baiklah, ayolah ayah. Setan kecil itu bersorak. Wajah Aiden muram, dan hatinya semakin terkejut. Teknik pedang waktu hebat yang terhebat ini sebenarnya tidak bisa membunuh binatang penelan langit, itu hanya bisa menyakitinya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan terus mengaktifkan Time Sword Wei, menerobos galaksi dan melambai ke bawah. Mengaum. Binatang yang menelan langit itu meraung, tidak mampu menghindari pedang menakutkan dengan tubuh besarnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung secara langsung. Binatang yang menelan langit itu dengan gila-gilaan melahap segala sesuatu di sekitarnya. Ia membuka mulutnya dan menyedotnya menjadi beberapa bagian untuk menghancurkan semua galaksi. Ia tersedot ke dalam mulutnya dan diubah menjadi mana untuk meningkatkan miliknya kekuatan. Satu orang dan satu binatang memulai pertarungan hidup dan mati, yang sangat mengejutkan. Binatang penelan langit hampir abadi, memiliki umur yang kekal dan panjang, serta memiliki vitalitas yang sangat kuat. Meskipun teknik pedang waktu hebat, yang dapat memotong umur seseorang, masih sulit untuk dihancurkan, namun hal itu menghabiskan banyak uang untuk Aiden. Dasar serangga yang rendah hati, aku akan melahapmu. Binatang yang menelan langit itu meraung dengan marah, mengucapkan kata-kata manusia, dan mengaum dengan marah ke arah Aiden. Meskipun teknik pedang waktu hebat Aiden tidak dapat membunuhnya, hal itu dapat menyebabkannya kehilangan nyawanya dan memotong umur panjangnya. Meskipun Sky Swallowing Beast sangat besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Itu berlari tanpa hambatan dan tak terhentikan. Begitu dia membuka mulut dan menyedotnya, sebuah ketertarikan yang tak tertahankan menarik Aiden. Seluruh tubuh Aiden meletus dengan sinar cahaya, tubuh budak teratai emas muncul kembali, membekukan ruang di sekitarnya, dan pedang waktu yang hebat menebas dari segala arah. Namun semuanya sia-sia, segala sesuatu di sekitarnya terkoyak oleh daya isap binatang penelan langit, dan tidak ada cara untuk melarikan diri atau menghindarinya. Bahkan cahaya budak tak kasat mata yang memancar dari tubuh budak teratai emas tersedot dan diubah. Ayah, biarkan aku membantumu. Melihat ada yang tidak beres, iblis kecil itu bergegas maju dengan Susaku True Fire yang melonjak lagi. Di belakang Chen Bai, pohon Yuexi kuno seperti pohon giok transparan, cahaya putih keperakan menyebar ke seluruh ruangan, melindungi Aiden. Pohon itu menyebarkan tanaman merambat yang menutupi langit dan melewatinya, tetapi tidak dapat menghentikan menelan langit binatang buas. Binatang penelan langit sangat marah hingga ia menelan Aiden dengan paksa saat ia terluka. Seluruh langit dengan cepat menjadi sunyi, dan saat Aiden ditelan oleh binatang penelan langit, segalanya sepertinya telah berakhir. Banyak tuan dari keluarga Zuo dan keluarga Jia dengan cepat mundur, tetapi mereka tidak dapat menahan binatang yang menelan langit itu. Hanya iblis kecil dan pohon kuno Yuexi yang tersisa untuk menyerang binatang yang menelan langit itu seperti orang gila. Binatang yang menelan langit mengabaikannya sama sekali. Ia ingin menggunakan kekuatan magis bawaannya untuk menyempurnakan Aiden. Keterampilan rahasia terlarang dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Aiden barusan mengejutkan binatang penelan langit. Benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada monster seperti itu di dunia ini. Setelah Aiden dimurnikan, itu dapat digunakan untuk Anda gunakan sendiri. Kegelapan yang gelap dan tak berujung, dipenuhi dengan segala macam bau yang tidak sedap. Aiden ditelan ke dalam perutnya oleh binatang yang menelan langit. Rasanya seperti memasuki kekacauan, menggunakan kekuatan sihirnya untuk bergegas keluar. Namun, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa struktur internal binatang yang menelan langit ini begitu menakutkan sehingga tampak seperti dunianya sendiri. Dengan kata lain, mematahkan perut binatang penelan langit sama saja dengan menciptakan dunia. Apakah aku, Aiden, benar-benar akan menjadi makanan binatang buas ini hari ini? Wajah Aiden dingin. Terlepas dari resikonya, dia menggunakan kekuatan magisnya untuk terus menyerang dunia di dalam binatang yang menelan langit, tetapi tidak berhasil. Hal yang paling menakutkan adalah api langit, guntur, dan kilat terus-menerus muncul di dalam perut binatang yang menelan langit, melemahkan segala sesuatu yang ditelannya berulang kali. Kemudian diurai dan diubah menjadi mana untuk memperkuat dirinya sendiri. Kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus menemukan cara untuk menerobos dunia di dalam tubuhnya. Aiden berkata dengan suara yang dalam bahwa dia tidak bisa lagi membuang energi dan mana yang sebenarnya, jadi dia memilih untuk duduk bersila. Guntur dan kilat yang membuka langit serta api langit dari tubuh binatang yang menelan langit memiliki siklus tertentu. Setiap kali guntur dan kilat menyambar, sebagian besar material akan membusuk seluruhnya metamorfosis tubuh Aiden, ia tidak akan mampu menopangnya. Namun meski begitu, tanpa pengisian energi, jika terus begini, tidak akan lama lagi dia benar-benar beradab. Tidak ada cara lain, hanya perlu mencobanya. Mata Aiden tegas, dan dia mengaktifkan sisa energi sebenarnya di tubuhnya.
Tiba-tiba, sebuah tanda misterius muncul di antara alisnya. Aiden meletakkan satu titik di antara alisnya, dan tiba-tiba cahaya perak bersinar, membentuk segel misterius. Saya tidak percaya Anda kebal terhadap semua metode. Aiden mengertakkan gigi. Berdengung, segel rahasia misterius yang tampak seperti cahaya bintang tiba-tiba terbang dan menyebar ke sekeliling. Ada aura menakjubkan yang terpancar dari segel tersebut. Meski masih belum bisa mematahkan perut binatang yang menelan langit, namun berhasil membangkitkan rasa takut binatang yang menelan langit itu. Kamu, siapa kamu? Suara binatang yang menelan langit tiba-tiba terdengar di telinga Aiden. Apa kamu tahu kamu takut? Mata Aiden berbinar, sungguh berhasil. Dia terus membentuk segel dengan tangannya, mengumpulkan semua mana di tubuhnya menjadi satu tubuh. Saat aura misterius muncul, seluruh tubuh Aiden bersinar terang, dan bayangan buram muncul di belakangnya. Aura yang menakutkan binatang yang menelan langit itu persis seperti yang dipancarkan oleh bayangan itu. Saat bayangan menjadi semakin jelas, aura menakjubkan menjadi semakin kuat. Dengan penglihatan kabur, terlihat bahwa hantu tersebut adalah sosok yang agung. Meski matanya tertutup rapat, ia memiliki kekuatan untuk memandang rendah seluruh langit dan seluruh dunia bumi harus menyerah. Binatang yang menelan langit itu bahkan lebih ketakutan. Ia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya. Ketika dia melihat hantu itu mulai terbentuk, tubuh besar binatang penelan langit itu terhuyung dan hampir terjatuh ketakutan. Anda. Tidak mungkin, dia tidak mungkin hidup, kamu bukan dia. Binatang yang menelan langit itu meraung, mengucapkan kata-kata manusia, dan memandang hantu wujud Dharma di belakang Aiden dengan tidak percaya. Bis, apakah kamu masih berani melakukan kesalahan? Aiden berkata dengan dingin. Dia berdiri, dan gambaran Dharma di belakangnya juga mengikuti gerakannya, memancarkan aura yang menakutkan. Tuan Abadi Shenwu, apakah itu kamu? Tidak mungkin, tidak. Binatang yang menelan langit itu sangat ketakutan. Binatang buas yang telah merenggut semua ciptaan dari langit dan bumi dan melahap segalanya ini ketakutan. Dahulu kala, di alam rahasia ini, binatang yang menelan langit muncul dari langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya di bawah langit berbintang, dan langit dirampok. Dewa Abadi Shenwu lah yang muncul dan menyegelnya dengan kekuatan magis tertingginya. Dapat dikatakan bahwa binatang penelan langit tidak memiliki musuh alami dan tidak takut pada orang kuat manapun. Bab 1620, Binatang Licik yang Menelan Langit. Tidak ada yang mustahil. Hari ini aku akan menggunakan metode tertinggi untuk menghancurkan jiwamu. Suara Aiden dingin dan tegas, dan momentumnya luar biasa. Faktanya, dia hanya menggertak. Dengan budidayanya saat ini, dia bukanlah tandingan binatang penelan langit, meskipun itu hanya tiruan dari binatang penelan langit. Alasan mengapa dia mengambil risiko dan mengambil pendekatan yang salah adalah karena ketidakberdayaan. Aiden berdiri, matanya dingin dan cahaya Buddha kemasan terjalin. Sebuah perisai cahaya terbentuk di tubuh Aiden, dan pedang waktu Agung Dao membuka jalan. Hantu guru abadi bela diri ilahi di belakangnya menjadi semakin nyata. Memotong. Saat Aiden berteriak, bayangan Dewa Abadi Shenwu di belakangnya juga melakukan gerakan yang sama. Hal yang paling menakutkan adalah hantu Dewa Abadi Shenwu semakin kuat, dan kekuatan yang tampaknya datang dari zaman kuno, dengan perubahan dan kesedihan yang tak ada habisnya, menyebar. Itulah nafas Dewa Abadi Shenwu, dan binatang yang menelan langit merasakannya dengan sangat jelas. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, dia telah mati selama bertahun-tahun tanpa akhir. Apa hubunganmu dengannya? Binatang yang menelan langit itu begitu ketakutan sehingga ia melakukan perjalanan melintasi seluruh alam dan melahap dunia. Banyak orang kuat yang mengejutkan masa lalu dan masa kini menjadi makanannya. Hanya Dewa Abadi Shenwu, keberadaan menakutkan ini, yang menekannya dengan tangan terangkat. Sementara binatang yang menelan langit itu ketakutan dan terganggu, Aiden melancarkan serangan terkuat. Cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuh Aiden, memurnikan segalanya. Ilmu pedang waktu yang hebat melonjak dengan kekuatan waktu, dan sekali lagi menebas ke arah binatang yang menelan langit. Binatang penelan langit ceroboh dan berhasil diserang oleh Aiden lagi, dan sebagian umurnya terputus. Binatang penelan langit yang marah mengaktifkan api surgawi, guntur dan kilat di tubuhnya untuk memurnikan Aiden, tetapi menghadapi Dewa Abadi Shenwu, ia ragu-ragu. Hantu guru Abadi Shenwu menjadi semakin nyata, dan fitur wajahnya sudah sangat jelas. Dapat dilihat bahwa dia adalah orang kuat yang tegas dan agung. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dia memiliki kekuatan untuk menginjakkan kaki di seluruh langit dan bumi dan tak terkalahkan di seluruh dunia. Kamu binatang jahat, menurutku kamu adalah spesies aneh di dunia. Jika kamu berhenti di sini hari ini dan mengakui aku sebagai tuanmu, aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, saat aku memanggil wujud sebenarnya dari Dewa Abadi Shenwu, jiwamu akan musnah. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang. Diancam seperti ini oleh Aiden, binatang penelan langit benar-benar ragu-ragu. Dalam pandangannya, Aiden hanyalah seekor semut yang lebih kuat, namun Dewa Abadi Shenwu benar-benar membuat jiwanya gemetar. Ia tidak bodoh, ia memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Melihat kemunculan Shenwu Xianzun dengan cepat mengembun, auranya menjadi semakin jelas.
Benar-benar khawatir bahwa Dewa Abadi Jiwa Ilahi akan datang, dan itu bukan masalah penindasan, tetapi masalah pemusnahan jiwa sepenuhnya, dan tubuh dan jiwa akan dihancurkan. Meskipun binatang penelan langit tidak ingin percaya bahwa Dewa Abadi Shenwu masih hidup, bagaimana orang kuat setingkat ini bisa berbicara dengan jelas? Bajingan, apakah kamu benar-benar ingin mati? Aiden melihat binatang penelan langit menjadi relatif tenang. Aiden tahu bahwa ancaman dan gertakannya berhasil, jadi dia terus mengancam. Dharma, langit dan bumi selaras, dan Tuhan abadi ada di sini. Aiden mendengus dingin, dan Divine Martial Immortal Master di belakangnya bergerak. Energi menakutkan itu berfluktuasi, semuanya berkumpul di Great Time Sword Dao. Aku bersedia menyerah padamu. Pada saat ini, binatang penelan langit akhirnya menyerah dan mengeluarkan suara pelan manusia. Benar-benar tidak yakin apa langkah Aiden selanjutnya. Jika dia benar-benar memanggil Dewa Abadi Shenwu, semuanya tidak akan bisa diubah. Mendengus. Melihat rencananya berhasil, Aiden mendengus dingin, diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Dia memegang pedang besar waktu di tangannya, dan penampakan Dewa Bela Diri Ilahi muncul di belakangnya, memandang binatang penelan langit dengan acuh tak acuh. Binatang ini tidak hanya sangat berbakat dan kuat, tapi juga sangat licik. Setelah merenung sejenak, Aiden berteriak dengan keras, jika kamu berani berpikir dua kali, aku akan memanggil Dewa Bela Diri Abadi untuk datang ke dunia ini dan memusnahkan jiwamu selamanya. Jangan berani. Binatang yang menelan langit itu menyatakan penyerahannya. Bagus sekali. Kalau begitu, aku sudah menandatangani kontrak jiwa denganmu. Jika kamu berani melanggarnya, kamu akan diserang balik oleh hukum surga. Kata Aiden. Hanya dengan menandatangani kontrak jiwa seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan binatang ini. Jika tidak, jika binatang pemangsa langit itu melihat bahwa dia hanya menggertak, semuanya akan berakhir. Binatang yang menelan langit itu tidak keberatan dan langsung setuju. Kemudian, saat binatang penelan langit meraung, lampu hijau menyala dan menyelimuti Aiden. Saat berikutnya, Aiden muncul dalam kehampaan. Ayah! Melihat Aiden telah melarikan diri dengan selamat, iblis kecil itu adalah orang pertama yang terbang. Aiden mengangguk, melihat ke sekeliling kehampaan yang telah dihancurkan hingga menjadi zona mati, lalu mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Kemudian, dia melirik ke arah binatang yang menelan langit tepat di depannya, lalu meraung dengan marah, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Setelah melihat ini, binatang yang menelan langit juga memanifestasikan jiwanya sendiri, dan jiwa satu orang dan satu binatang saling terkait. Di bawah kesaksian langit dan bumi, yang diperlukan hanyalah satu orang dan satu binatang untuk memaksa setetes esensi dan darah menyatu satu sama lain untuk menandatangani kontrak jiwa. Begitu kontrak jiwa ditandatangani, jika salah satu pihak menyesalinya, maka akan terjadi serangan balik dengan ribuan cara, dan baik jiwa maupun raga akan musnah. Apa yang sedang dilakukan binatang penelan langit dan Aiden? Orang-orang dari keluarga Zuo melihat pemandangan ini dengan kaget dan tidak percaya. Sepertinya kamu menandatangani kontrak jiwa. Banyak ahli dari keluarga Jia juga berteriak kaget. Mustahil. Binatang penelan langit adalah binatang buas purba dengan kekuatan luar biasa. Bagaimana bisa ia bersedia menandatangani kontrak jiwa dengan Aiden? Apa yang telah terjadi? Semua master melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, tapi Aiden mengabaikan mereka. Dia memaksakan keluar esensi dan darahnya sendiri, yang menetes ke dalam kehampaan, dan binatang yang menelan langit itu juga memercikkan darahnya. Jiwa satu orang dan satu binatang perlahan-lahan mendekat, dan dunia bergemuruh, menyaksikan kontrak mulai berlaku. Tetapi pada saat ini, ruang angkasa yang bergemuruh di alam semesta tiba-tiba menjadi sunyi. 10.000 cara yang akan terwujud tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka telah ditipu oleh orang kuat dengan menggunakan cara yang menantang surga. Segera setelah itu, binatang yang menelan langit itu tiba-tiba meraung, dan jiwanya membuka mulutnya yang berdarah seperti tiruan dari tubuhnya, memancarkan kekuatan yang sangat menarik, mencoba melahap Aiden. Aiden terkejut dan berkata dengan marah, binatang, menarik kembali kata-katamu dan mencari kematian. Kamu serangga yang rendah hati, aku adalah raja dari semua binatang di langit, bagaimana aku bisa menyerah kepadamu dengan sukarela? Binatang yang menelan langit itu mengucapkan kata-kata manusia dan meraung. Binatang yang sangat licik ini mencoba menggunakan kekuatan magis bawaannya untuk menipu semua dewa. Ketika jiwa-jiwa itu saling terkait, ia langsung melahap jiwa Aiden dan merebut tubuhnya. Semua ini tidak terduga oleh Aiden. Dia tidak pernah menyangka bahwa binatang yang menelan langit itu akan begitu licik. Jiwanya bersinar, dan dia memanggil tubuh Buddha emas, dan cahaya Buddha turun untuk menahan hisapan dari binatang yang menelan langit. Namun, jarak antara keduanya terlalu dekat, dan Aiden lengah dan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu jiwa hancur, tubuh dan jiwa beku tersebut akan benar-benar hancur dan menjadi debu di alam semesta. Bersambung.